Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu pola bilangan, bagaimana cara menentukan UN atau suku ke N bilangan, pola bilangan tersebut, bagaimana kita menentukan pola dari suatu konfigurasi objek, dan bagaimana cara kita menentukan banyaknya suatu benda pada pola tertentu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang menyelesaikan permasalahan terkait pola bilangan. Ya, di sini kita akan menyelesaikan beberapa permasalahan terkait teori pola bilangan. Langsung saja, contoh yang pertama. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan ke 100 dan 1001. Nah, di sini pita dibuat putus-putus seperti ini. Artinya dia diperpanjang dengan pola tertentu. Dengan pola 024 dan seterusnya, dan 135 dan seterusnya. Baik, bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Kita lihat. Nah, pada pita tersebut terdapat dua warna, merah dan putih, di mana pada pita berwarna merah pola bilangannya adalah 0, 2, 4, 5, 6, 8, dan 10 dan seterusnya. Nah, dari pola ini dapat kita lihat bahwasanya pita merah ini berpola bilangan genap. Ya kan? 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Bagaimana dengan pita warna putih? Yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, dari pola warna putih tersebut dapat kita lihat bahwasanya pola pita warna putih adalah bilangan ganjil. Ya, pola bilangan ganjil. Jadi setiap warna genap maka pitanya berwarna merah. Setiap setiap bilangan ganjil maka pitanya berwarna putih. Sehingga yang ditanyakan di sini adalah warna pita pada bilangan ke 100. Jadi, warna pita pada bilangan ke 100 adalah warna merah, ya, warna merah. Kenapa? Karena 100 adalah bilangan genap. Sedangkan warna pita pada bilangan 1001 adalah putih. Kenapa? Karena 1001 adalah bilangan ganjil. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah pita. Nah, pita lagi nih, pita tapi sekarang warnanya 3. Setiap warna memiliki nomor dengan pola tertentu. Pita tersebut diperpanjang dengan pola pada gambar berikut. Ya, pada gambar berikut. Jadi ini adalah gambar pitanya. Gambar pitanya. Jadi ada pola-pola tertentu di situ, ada 3 warna, ada merah, putih dan biru. Nah, jika seseorang menginginkan angka 2345, pita warna apakah angka tersebut? Baik, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau angkanya sedikit sih kita tinggal urutkan saja ya, tetapi di sini angkanya banyak, yaitu 2345. Bagaimana caranya?
ini adalah gambar pitanya di mana ada merah, putih, dan biru. Yang ditanyakan adalah warna apakah 2345? Baik, kita lihat di sini pada pita warna merah pola bilangannya adalah 0, 3, 6, dan seterusnya 15, 18. Kalau kita lihat di sini ini bertambah 3 dan di sini bertambah 3, maka polanya bisa bertambah 3. Nah, bagaimana dengan yang putih? Pita putih dimulai dari angka 1, kemudian 4, kemudian 7, kemudian dan seterusnya sampai dengan 16. Nah, demikian juga dengan ini. Dengan ini kalau kita perhatikan juga bertambah 3, dan seterusnya. Berarti dia ada kelipatan 3. Kemudian untuk pita warna birunya ada 2, ada 5, ada 8, kemudian dan seterusnya terakhir angka 17 dan seterusnya. Berarti di sini dia juga bertambah 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini pita berwarna merah 0, 3, 6 dan seterusnya, 15, 18 dan seterusnya dia bertambah 3. Kemudian pita putih bertambah 3 juga semuanya, dan pita warna biru bertambah dengan 3. Nah, bagaimana dengan 2345? Baik, perhatikan di sini untuk pita warna merah. Warna merah. Rupanya di sini saya kasih warna merah. Nah, untuk warna merah ya, warna merah di sini angkanya 0. Karena di sini berjumlah 3, maka kalau bertambah 3, maka saya bagi dengan angka 3. 0 dibagi 3 hasilnya 0. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, 0 ini ada sisanya enggak kalau kita bagi 3? Oh, ternyata tidak ada sisa. Berarti sisanya adalah 0. Sedangkan 3 dibagi 3 adalah 1. Tiga dibagi 3 adalah 1. Ada sisa enggak? Oh, tidak ada sisanya. Sisanya adalah 0. Kemudian 6. Angka 6 dibagi 3 adalah 2 tanpa sisa. Sisanya adalah 0 juga. Yang dimaksud sisa apa? Kalau kita pakai susun ke bawah, 0 dibagi 3 adalah 0. 0 kali 3 adalah 0. Ya, 0 dikurangi adalah 0. Nah, disinilah yang kita cari. Sisanya adalah 0. Nah, bagaimana dengan yang pita warna putih? Pita warna putih di sini angkanya adalah 1 dibagi 3 adalah 0. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 1. Ya. 1 dari mana? Ya, kita bagi 1 dibagi 3. 0. 0 kali 3 adalah 0 dikurangi 1. Nah, ini adalah sisanya. Kemudian 4 dibagi 3 adalah 1. Sisanya 1. Nah, kalian hitung lagi seperti ini ya. Nah, kalau ingin membuktikannya. Kemudian 7 dibagi 3 adalah 2. Sisanya 1. Ya.
Kemudian 16 juga demikian. 16 dibagi 3 adalah 5. Sisa 1. Nah, kemudian yang terakhir warna biru. Warna biru di situ adalah angkanya 2 ya. Oh, tidak kelihatan birunya. Ya. Angkanya adalah 2. 2 kalau kita bagi dengan 3 adalah 0. Sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, gimana buktinya? Kita cek 3 dibagi 2. 3 bagi 2 adalah 0. 0 kali 2 adalah 0 dikurangi 3. Ya, oh, sorry. Maaf, sisanya 2 dibagi 3. Ini 3. Ini 2. Ya. 2 dibagi 3 adalah 0. 0 kali 3 adalah 0. 2 dikurangi 0 adalah 2. Sisanya adalah 2. Sedangkan 5 dibagi 3 adalah 1. Sisanya 2. Kemudian 8 juga demikian. Dibagi 3 adalah 2. Sisa 2. Nah, sehingga setiap yang sisa 2 adalah pita yang warna biru. Setiap yang sisa 1 warna putih. Dan 0 adalah warna merah. Nah, bagaimanakah angka 2345? Yang ditanyakan adalah warna apakah pada angka 2345? Baik, kita coba lihat di sini 2345 dibagi dengan 3. Kok dibagi 3, Pak? Nah, karena di sini setiap polanya selalu bertambah 3, sehingga kita bagi dengan 3. Maka 23 dibagi dengan 3 adalah 7. 7 kali 3 adalah 21. Dikurangi adalah 2. 24. Ya. Kemudian 24 saya lanjutkan ke sini. 24 dibagi 3 adalah 8. 8 dikali 3 adalah 24 dikurangi 0 ya. Kemudian sisa 5. 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 adalah 1. 1 kali 3 adalah 3. Kalau kita kurangi adalah 2. Berarti ini adalah sisanya. Karena sisa 2, maka 2345 berwarna apa? Biru. Ya, berwarna biru. Karena dia bersisa sisa 2. Karena sisa 2. Ya. Tuh. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Pada peringatan ulang tahun ke-64 toko baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8.00 sudah ada 8 pembeli. Nah, ingat di sini 8.00 ya. Di sini 8.00 ada 8 pembeli. 8.05 ada 16. 8.10 ada 24. Berarti setiap 5 menit maka dia bertambah dengan 8. Nah, jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Nah, berarti kita lihat di sini jawabannya. Kita bikin sebuah tabel di mana tabelnya di sini menunjukkan jam. Ini menunjukkan jumlah pembeli dan ini adalah menunjukkan jumlah pertambahan pembeli. Pada pukul 8 ada 8. Ya, pada pukul 8 ada 8. Nah, ini berarti dia berjumlah 8. Nah, pada pukul 8.05 karena dia penambahan pembelinya adalah 8, berarti di sini ada 16. 8 ditambah 8 menjadi 16. Kemudian penambahannya ada 8.
8 lagi. Pada 8 10 adalah 24. Tadi sudah diperlihatkan di soal ya. 24. Dia bertambah 8. Nah, ini juga bertambah 8 sehingga pada 8.15 dapat kita prediksi bahwasanya pengunjungnya adalah berjumlah 32. Kemudian bertambah 8 lagi pada 8.20 berarti menjadi 40 pembeli. Kemudian bertambah 8 lagi berarti pada 8.25 berjumlah 48 pengunjung. Kemudian bertambah 8 lagi berarti pada jam 8.30 berjumlah 56 pembeli. Kemudian bertambah 8 lagi berarti pengunjung pada 8.35 adalah 64. Nah, tadi yang ditanyakan adalah pada pukul berapa toko tersebut mendapat pembeli sebanyak 64. Nah, berarti toko tersebut akan masuk pembeli sebanyak 64 orang pada 8.35. Nah, ini hasilnya dapat kita lihat pada tabel tersebut ya. Kemudian contoh soal berikutnya. Yang keempat, tentukan 3 bilangan genap berurutan yang berjumlah 66. Nah, ini ada 3 buah bilangan genap ya. Catatannya adalah hanya bilangan genap, tapi dia selalu berurutan. Contohnya 2 ditambah 4 ditambah 6. 2 bilangan genap, 4 bilangan genap, 6 juga bilangan genap, tapi dia berurutan. Nah, berarti kita langsung jawab soalnya. Kita buat sekumpulan angka. Kumpulan pertama ini dimulai dari angka 2, 4, dan 6 karena bilangan genap ya. Ini adalah bilangan genap. Kemudian selanjutnya berjumlah kalau kita jumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 6 ya. Ini adalah 12. Nah, kalau kita lihat ini adalah angka pertama. Angka pertama pada bilangan genap tersebut adalah 2. 2 itu adalah 1 dikali dengan 1 dikali 2. Kemudian kumpulan berikutnya, kumpulan yang kedua yaitu angka 4. Nah, dimulai angka 4 nih. Jadi tadi angka kedua, sekarang jadi angka pertama. Jadi angka pertama yaitu 4. 4 ditambah 6 ditambah 8 hasilnya 18 ya, 18. Sehingga angka pertama pada kumpulan kedua adalah angka 4. Nih, angka 4 ya. Angka 4 kita taruh di sini ya. Yaitu 4 itu berasal dari 2 kali 2. Selanjutnya pada kumpulan ketiga terdapat angka 6 ditambah 8 ditambah 10. Angka keduanya kita jadikan angka pertama. 8, 10 sama dengan 20, 24. Sehingga pada bilangan 6 ya, angka pertamanya adalah bilangan 6 yaitu 2 dikali dengan 3 ya. 2 dikali dengan 3. Nah, kemudian pada kumpulan keempat terdapat angka 8, 10, dan 12. Jika dijumlahkan menjadi 30, angka pertamanya adalah angka 8, di mana 8 tersebut dapat kita ambil dari angka 2 dan 4. Nah, pertanyaannya adalah berjumlah 66 ya, berjumlah 66. Nah, berarti kita harus mencari jumlah 66 atau jumlahnya dulu. Nah, dari kumpulan ini, dari kumpulan angka 1, 2, 3, dan 4, berarti kita ambil dulu kumpulan jumlahnya. Berapa aja kumpulan jumlahnya? Yang pertama ada 12, ya. Nih, 12. Kemudian 8, kemudian 24, kemudian 30. Nah, berarti karena di sini kalian lihat di sini polanya adalah bertambah dengan 6. Ini bertambah 6, ini bertambah 6, ini bertambah
Berarti berikutnya adalah bertambah 6 terus. Berarti di sini dapat kita prediksi bahwasanya jumlah seterusnya adalah 42. Ya. Kemudian kumpulan 66 terdapat pada urutan ke-10. Nah, kita coba lihat ya. Benar nggak urutan ke-10? Berarti kita tambahkan 6 lagi. Tambah 6 adalah 48. Ditambah 6 lagi adalah 54. Ditambah 6 lagi adalah 60. Ditambah 6 lagi adalah 66. Nah, inilah yang kita cari. Angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah urutan ke-10 ya. Jumlah 66 terdapat pada urutan ke-10 pada barisan jumlah angka ya. Sehingga dapat kita cari angka pertama dari kumpulan jumlah tersebut adalah 2 kali 10. Dari mana? Nah, kalian lihat di sini angka pertama yaitu 1 kali 2. Ini adalah kumpulan pertama ya. Berarti di sini mewakili. Kemudian kumpulan kedua ini juga sama, mewakili ya. Berarti 2 kali 2. Ketiga berarti ini ya. Nah, berarti ini adalah kumpulan ketiga. Kemudian keempat berarti keempat. Nah, karena dia kumpulan ke-10 berarti angka pertamanya adalah 2 dikali dengan 10. Berapa? 20. Sehingga didapat kumpulan bilangan genap yaitu 20 ditambah 22 ditambah 24 hasilnya adalah 66. 66 ya, 66. Ini adalah kumpulan angka pertama. Nah, berikutnya contoh soal yang kelima. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 125. Nah, kalau kalian punya angka berarti kalau dipangkatkan dengan 1, 2, dan 3 itu gampang ya angka satuannya. Nah, yang ditanyakan di sini bukan hasil tetapi angka satuannya. Kita lihat di sini 3 pangkat 1, angka satuannya adalah 3. Kemudian 3 pangkat 2, angka satuannya adalah 9. 3 pangkat 3, angka satuannya adalah 24. 3 pangkat 4, angka satuannya adalah 81. Sedangkan 3 pangkat 5, angka satuannya adalah 243. Ya, ini bukan angka satuan hasilnya. 3 pangkat 6 adalah 729, 3 pangkat 7 2187, 3. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah angka satuannya. Kalian lihat di sini 3 pangkat 2 satuannya adalah 9. Ya, satuannya adalah 9. Berarti ya, kemudian 3 pangkat 3 adalah 27, berarti satuannya adalah 7 ya. Kemudian 3 pangkat 4 adalah 81, berarti satuannya adalah 1 ya. Kemudian 3 pangkat 5 ya, 243, berarti satuannya adalah 3. Kemudian 3 pangkat 6 hasilnya berarti satuannya adalah 9, dan 3 pangkat 7 hasilnya adalah satuannya adalah 7. Nah, angka satuan 1 ya, angka satuan 1. Berarti kita lihat angka satuan 1 yang mana sih? Oh, ternyata di sini 4. Ya, 4. Kita lihat angka satuan 3 dulu. Angka satuan 3 di sini pangkatnya adalah 1, kemudian 5 ya. 1 kemudian 5. Ya. Kemudian nah, kita lihat di sini ada 4 macam satuan, yaitu 1 ya, 1 3 9 7 ya. Angka satuan 3 ya, kalau 3 pangkat 1 berarti 3. Angka satuan 3 berarti dia berpangkat 1 dan berpangkat 5 dan seterusnya. Kemudian angka satuan 9, kita lihat di sini
pangkatnya adalah 2, kemudian berpangkat berapa? 6 ya. Kemudian angka satuan 7. Angka satuan 7 adalah pangkat 3 dan pangkat 7 ya, pangkat 7 ya. Angka satuan 1 berarti di sini adalah 4. Nah, kalian lihat di sini 1 ke 5 bertambah berapa? 4. 2 ke 6 bertambah 4. 3 ke 7 bertambah 4. Berarti di sini harusnya juga berkelipatan 4 bertambah 4. Berarti berapa? Pangkat 8. Ya. Dan seterusnya. Nah, 4, 8 berarti kalau bertambah 4 lagi menjadi 12. Kalau ini kalau pangkat 3 berarti 1, 5 dan 9. Kemudian kalau 2, 6 ditambah 4 lagi berarti 10. Kalau ditambah ini ditambah 4 lagi berarti 11. Nah, kita lihat di sini sama dengan yang tadi kasus pada pita 3. Maka di sini karena dia kelipatan 4, berarti angka satuan 1 kita bagi dulu menjadi 4 dibagi 4. Hasilnya adalah 1, sisanya adalah 0. 8 dibagi 4 adalah 1, sisanya adalah 0 dan seterusnya. Sama ya, berarti sisanya adalah 0. Kemudian 1 dibagi dengan 4 berarti 0, sisanya adalah 1. 5 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 1, sisanya adalah 0. Sisanya adalah 1 dan seterusnya. Berarti yang bersisa 1, maka angka satuannya adalah 3. Kemudian yang ini 2 dibagi dengan 4 sama dengan 0, sisanya adalah 2. Kemudian 6 dibagi 4 adalah 1, sisanya adalah 2 ya. Kemudian 3, nah angka satuan 7 berarti 3 dibagi dengan 4 yaitu 0, sisanya adalah 3. Nah, 7 dibagi dengan 4 adalah 1, sisanya berapa? 3. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah angka satuan pada bilangan 3 pangkat 125. Nah, berarti kita cek dulu pangkatnya ini adalah 125. Berarti 125 kita bagi dengan 4. Kenapa? Karena ini semuanya tadi dibagi dengan 4. Nah, berapa ini? Nah, kita bagi dulu 125 dibagi dengan 4 ya. 125 dibagi dengan 4, 12 dibagi 4 adalah 3, 3 kali 4 adalah 12 dikurangi 0. Nah, berarti ini enggak usah ditulis, maka di sini menjadi 5, 5 dibagi 4 adalah 1, 1 kali 4 adalah 4 dikurangi 1. Sisanya adalah 1. Sehingga jadi angka satuan pada 3 pangkat 125 adalah berapa? Iya, 3. Kenapa? Karena sisanya adalah 1. Nah, setiap yang sisa 1 maka pangkatnya adalah 3. Maka satuannya adalah 3. Maka angka satuannya adalah 3 jika sisanya 1. Nah, itu ya. Itu adalah contoh soal yang kelima. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa kerjakan soal yang sudah diberikan di classroom ya. Kemudian kalian kirimkan jawaban kalian di classroom ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa ajukan di kolom komentar di YouTube atau kalian bisa ajukan di
kolom komentar pada Classroom. Bisa juga melalui WA saya. Baik, sampai ketemu lagi pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.